Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat, kembali lagi di Siniar Kesehatan Puskesmas Moyo Hilir dalam acara Jihad Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Sobat Sehat, jika minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang tips sehat dan bugar selama menjalankan ibadah puasa, di minggu ini kita akan membahas tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama menjalankan ibadah puasa. Bagi umat muslim di seluruh dunia, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Pada bulan tersebut kita akan berpuasa dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Sobat Sehat, selama menjalankan puasa kita tidak makan dan tidak minum, sudah pasti tenggorokan dan mulut kita akan terasa kering. Biasanya pada bulan Ramadan kita kerap kali mengalami keluhan gigi dan mulut seperti bibir kering, tenggorokan kering, dan sariawan ya Sobat Sehat. Lantas bagaimana sih cara kita untuk menyiasati hal tersebut? Nah, jika minggu yang lalu kita kedatangan narasumber hebat, kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah hebat. Dokter Gigi Fidela Clarissa. Selamat sore dok. Sore Mbak Endah. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk bekerja aja seperti biasa. Biasa. Kalau sore-sore suka kemana dok biasanya? Sore-sore biasanya kadang di rumah masak. Dimasak Ya, kadang pergi ngabuburit. Terima kasih ya dok sudah menyempatkan waktunya hari ini. Ya, Kita saya mau juga terima kasih. acara Jihad Kemal nih dok, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Nah dok, Oke. kita mau bahas tentang kesehatan gigi dan mulut dok ya. Ya, Dok, kenapa sih kita tuh saat berpuasa mulutnya kadang suka bau gitu ya? Apa sih penyebabnya? Bau naga gitu mulutnya dok? nah bau mulut itu dikarenakan kita kan pada saat puasa kekurangan asupan cairan ya. Karena terbatas hanya pada saat sahur dan berbuka. Nah, bau mulut ini disebabkan karena produksi air liur atau saliva itu berkurang. Nah, padahal di dalam saliva atau air liur itu terdapat enzim, dia itu berfungsi untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Nah, sedangkan kalau misalkan asupan cairan berkurang, otomatis saliva atau air liur berkurang, sehingga produksinya pun akan berkurang dan menyebabkan tingkat bakteri di dalam mulut itu banyak. Jadi sehingga itulah yang menyebabkan bakteri-bakteri itu yang menyebabkan bau mulut. Berarti dok, semakin kering mulut kita semakin banyak bakterinya dok ya? Ya benar kayak gitu, karena kan memang dari asupannya. Nah makanya itu kita harus bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, terutama selama berpuasa. Nah terus dok, kan biasanya kalau berpuasa tuh mulut kita kadang ada sariawan tuh. Sama kayak saya juga sekarang lagi sariawan tuh. Kadang kalau misalkan tumbuh sariawannya pengen dicongkel gitu rasanya, kayak mengganggu gitu. Kenapa tuh dok biasanya kalau misalkan kita berpuasa suka sariawan? Mungkin ibu dokter juga lagi sariawan? Ya, saya juga sendiri pernah sariawan pada saat puasa. Jadi sebenarnya sariawan itu penyebab utamanya itu penyebab pastinya belum diketahui sampai sekarang. Berarti belum ada jurnal-jurnal? Belum ada. Nah, tapi memang ada faktor-faktor yang bisa memperparah atau mendukung sariawan itu sendiri. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, tentunya kita bisa dari faktor kekurangan nutrisi di dalam tubuh ya, kekurangan vitamin, kurang makan sayur, buah ya. Bisa juga kalau untuk perempuan lagi periode haidnya, menstruasi. Lalu faktor yang ketiga itu bisa jadi dari stres. Kita sedang stres, banyak kerjaan menumpuk, deadline segala macam, itu bisa mempengaruhi. Terus juga bisa juga dari cara menyikat gigi kita yang salah. Jadi pas teknik menyikat giginya salah, otomatis kena ke bagian mulutnya, ke gusinya. Terus bisa juga saat kita makan terlalu menggigit makanan terlalu keras sehingga tidak sengaja melukai mulut. Dan yang terakhir bisa juga dengan konsumsi makanan yang terlalu panas. Nah, itu bisa menyebabkan perubahan suhunya kan meningkat. Nah, itu bisa juga menyebabkan sariawan gitu, Mbak Endah. Ya, berarti kalau misalkan kita lagi sariawan nih dok, apa yang harus kita hindari di saat bulan Ramadan? Kalau untuk sariawan itu sebenarnya pertama ya, kalau misalkan dia terlalu nyeri ya, bisa nanti dipakaikan obat oral yang tentunya itu harus diresepkan oleh dokter ya, nggak bisa sembarangan. Terus nanti yang kedua bisa ditambah dengan asupan vitamin C untuk membantu mempercepat penyembuhan dari luka sariawannya. Vitamin C maksudnya vitamin cinta gitu dok?
Ya, betul, vitamin C, cinta kesehatan gigi dan mulut tentu saja. Tuh sobat sehat, cinta kesehatan gigi dan mulut, vitamin C maksudnya. Ada beberapa kasus kan dok yang ada yang memiliki gigi sensitif. Nah, kenapa orang tersebut bisa memiliki gigi sensitif dan juga bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ya, mungkin maksud Mbak Enda gigi sensitif itu yang ngilu ya kalau minum dingin. Ya, salah satunya. Gigi sensitif itu sebenarnya banyak disebabkan oleh faktor-faktor. Nah, salah satunya nih yaitu karena diakibatkan struktur lapisan gigi yang terkikis ya, sehingga dia ada celah di gigi itu. Nah, sehingga disitulah yang bisa merangsang ngilu yang menyebabkan sensitif. Yang kedua, itu bisa disebabkan karena lapisan gusi dia itu menurun lapisan gusinya. Jadi yang harusnya tidak terekspos lapisan gusi, nah dia malah terekspos. Nah, itu yang bisa menyebabkan juga dari gigi sensitif itu. Kenapa dia bisa menurun lapisan giginya? Nah, lapisan gusi maksudnya lapisan gusinya itu menurun, mungkin salah satunya dikarenakan faktor penyikatan gigi yang salah caranya. Terus yang benar cara nyikat giginya kayak gimana? Nah, cara menyikat gigi yang benar itu dengan gerakan bulat-bulat, memutar-memutar ya. Jadi mengenai gusi dan gigi, jadi kita berikan masas ringan di gusi. Jadi semua bagian gigi dan gusi itu kena seluruhnya ya. Itu juga dengan menggunakan sikat gigi yang bulunya halus ya, jangan terlalu keras menyikatnya, dan juga menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Terus dok, bedanya pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya sama yang tidak memiliki kandungan fluoride apa? Nah, sebenarnya ya untuk dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia menyarankan semua pasta gigi harus mengandung fluoride. Kenapa? Karena fluoride itu penting sekali untuk mencegah gigi berlubang atau yang namanya karies. Jadi tetap disarankan untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride supaya bisa mencegah pertumbuhan dari karies atau gigi berlubangnya. Gitu. Terus cara untuk mengatasinya dok seperti apa? Cara mengatasi gigi sensitif iya, itu kalau gigi sensitif kita lihat dulu, jadi tidak bisa periksa mandiri di rumah ya teman-teman, jadi harus dicek ke dokter gigi dari mana penyebabnya. Nah, yang pertama itu untuk cara mengatasinya, jika memang dia ada celah di gigi itu bisa dilakukan penambalan pada gigi tersebut ya. Dan kedua, kalau memang ternyata tidak ada celah dan lapisannya hanya terbuka sedikit, itu masih bisa dengan menggunakan pasta gigi yang untuk gigi sensitif ya teman-teman. Ya, yang terakhir juga bisa dioleskan oleh gel desensitizer yang tentunya itu harus dengan dokter gigi, Mbak Enda. Berarti harus minta resepnya dulu untuk mendapatkan itu atau bagaimana? Kalau gel desensitizer itu dilakukan langsung, dioleskan langsung dengan dokter giginya. Jadi bukan obat yang diresepkan untuk dibawa pulang. Harus ke praktek dokter gigi dulu baru bisa dapat gel itu. Ya, betul. Jadi diperiksa dulu. Yang tentukan tetap dokter giginya untuk perawatannya. Baik dok, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan? Kenapa nggak 3 bulan? Kenapa nggak 1 bulan? Kenapa harus 6 bulan? Ya, kalau untuk pemeriksaan gigi dan mulut memang biasanya disarankan minimal 6 bulan sekali. Tentu kalau misalkan kita aware sama kesehatan gigi kita, 3 bulan sekali itu nggak apa-apa. 6 bulan sekali itu adalah batas betul-betul maksimal yang seharusnya kita semua pergi untuk periksa. Karena kan terkadang ada yang misalkan kita ngaca nih di cermin, kita lihat gigi kita nggak berlubang, tapi ternyata pas dicek ke dokter gigi dengan alat-alat yang lebih lengkap, ternyata gigi yang atasnya ada yang berlubang. Ya seperti yang kayak gitu contohnya, dan itu memang betul-betul harus pergi periksa untuk dilihat lebih lanjut. Jadi nggak bisa cuman periksa sendiri. Makin lama nggak diperiksa, misalkan setahun nih dok, udah bekerak tuh giginya. Ya, banyak apalagi daki-dakinya kan. Ya terutama untuk yang perokok aktif, karena di dalam gigi itu jadinya dia ada lapisan sisa-sisa rokok. Nah, itu harus sering dibersihkan karang giginya minimal 6 bulan sekali. Berarti kalau perokok itu menempel ya dok giginya? Ya, ada lapisan
nikotinnya, bahan-bahan adiktif di dalam rokok itu menempel biasanya di bagian gigi di belakang gigi. Nah, itu cuma bisa dibersihkan dengan pembersihan karang gigi atau scaling namanya ya. Pantas saja perokok kadang giginya kuning. Ya, betul. Berarti itu salah satu penyebabnya. Berarti sobat sehat kita harus rutin memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali ya Bu Dokter ya. Ya. Nah Bu Dokter, pertanyaan selanjutnya nih. Bicara soal perawatan gigi nih Dok, bolehkah kita melakukan perawatan gigi pada saat bulan Ramadan? Nah, tentu saja boleh. Kapan saja boleh. Perawatan gigi itu tidak membatalkan puasa ya teman-teman. Menurut Fatwa MUI, untuk tindakan dan perawatan gigi tidak membatalkan puasa selagi tidak ada benda asing yang tertelan secara sengaja. Kalau misalkan kita cabut gigi nih pada saat bulan Ramadan, tiba-tiba misalkan gigi kita nyangkut apa di mana gitu kan, atau kena benda sesuatu terbentur gitu, yang harus dicabut giginya. Dilakukan pencabutan. Boleh nggak kita lakukan pencabutan gigi di bulan Ramadan? Ya, tentu saja boleh melakukan pencabutan gigi ya, selama ada indikasi dari dokter gigi untuk dilakukan pencabutan giginya. Ya, dan pencabutan gigi itu tidak membatalkan puasa karena kita kan melakukan anestesi ya atau bius. Nah, itu memasukkan cairan ke dalam jaringan. Beda sama kalau kita memasukkan cairan infus ya, karena infus itu kan sifatnya nutrisi. Nah, itu jelas membatalkan. Tapi kalau untuk dari cairan anestesi atau biusnya itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Jadi aman. Aman berarti Dok ya? Ya. Boleh berarti kita cabut boleh. gigi. Nah, yang sekarang Dok, tips untuk merawat kesehatan gigi dan mulut selama kita berpuasa. Tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa, yang pertama tentunya perbanyak asupan cairan. Itu berfungsi untuk menjaga kelembaban mulut ya teman-teman. Terus yang kedua, rutin menyikat gigi secara teratur. Karena waktu berpuasa otomatis jam kita menyikat gigi diubah sedikit nih teman-teman. Jadi yang pertama kita menyikat gigi setelah sahur dan yang terakhir malam sebelum tidur ya. Dan usahakan menyikat gigi itu 30 menit setelah mengkonsumsi makanan. Jadi diberikan jeda dulu ya. Dan dengan menggunakan pasta gigi berfluoride dan bisa juga dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung aroma mint supaya nafas terasa segar. Dengan menyikat giginya menggunakan bulu sikat yang halus. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk selalu cek kesehatan gigi dan mulutnya. Jangan menunda sampai ada keluhan baru pergi perawatan, baru pergi periksa. Nah, minimal 6 bulan sekali, atau dirasa kalau memang mendekati bulan Ramadan, misalkan merasa sudah mulai ada terasa keluhan-keluhan di gigi, bisa langsung pergi periksa ke dokter gigi. Nah, bener banget tuh Dok, apalagi sekarang kan ada tuh pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis. Ya, betul. Apakah pemeriksaan gigi sudah include di dalam CKG tersebut? Ya, tentu saja untuk screening kesehatan gigi dan mulut sudah masuk di dalam CKG ya, dicek kesehatan gratis. Jadi untuk semua siklus usia, siklus hidup, semua mendapatkan pemeriksaan atau screening kesehatan gigi dan mulut. Berarti bisa nih Dok ya kita pergi ke puskesmas ya terdekat untuk mendapatkan CKG. Betul. Sudah ada screening gigi dan mulutnya. Ya, sudah termasuk biasa. screening gigi dan mulut di dalamnya. Mungkin segitu aja tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Nah, Bu Dokter, sebelum kita tutup nih acara pada sore hari ini, saya ada sedikit jargon. Apa tuh Mbak Indah? Nanti kalau saya bilang Bihat Kemal, nanti kita jawab bersama-sama, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Oke, siap. Mantap Bu Dokter? Mantap. Ayo kita sama-sama ya. Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Bu Dokter, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir bersama kita di sini dalam acara Bihat Kemal ya. Semoga puasa kita semuanya lancar, kita semakin sukses, jaya selalu. Bu Dokter, sampai bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Selamat sore Sobat Sehat. Sore. Sama-sama.